Halo Bapak Ibu Guru semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk menampilkan langkah-langkah penggunaan aplikasi raport SP versi 2023 untuk guru mapel. Baik, langsung saja kita simak videonya. Nah, untuk mengakses raport SP sebagai guru mapel, langkah yang pertama pastikan kita buka browser, ya boleh Chrome atau Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Nah, kemudian di URL silakan diakses alamat IP dari server report ya .27252, atau kalau di sisi lokal itu silakan akses localhost .27252. Nah, silakan dikomunikasikan bersama dengan administrator. Nah, kemudian untuk tampilan awal dari aplikasi raport SP versi 2023 seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu pertama silakan login sebagai guru menggunakan username dan password yang sudah dibuatkan oleh administrator. Silakan dikoordinasikan. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Nah, silakan isi username dan password dengan benar, kemudian pilih semester dan lanjut klik sign in. Nah, selanjutnya pilih sekolahnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari raport SP untuk guru mapel. Nah, di sini di bagian dashboard itu ada beberapa informasi terkait dengan rekap data, kemudian progres penilaian, informasi tentang aplikasi, dan juga link panduan ya untuk menggunakan aplikasi raport SP ini. Ada video panduannya, kemudian ada panduan pembelajaran dan asesmen, serta panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, namun sebelum Bapak Ibu guru bekerja, mohon dipastikan dulu bahwa admin sudah menyelesaikan tugas-tugasnya mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan referensi P5. Nah, barulah Bapak Ibu guru bisa bekerja. Nah, jika admin belum menyelesaikan tugas-tugasnya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa sepenuhnya melakukan kerja di aplikasi raport SP ini. Nah, baik, langsung saja ya. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh guru ya, setelah melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan ada penilaian formatif, penilaian sumatif. Namun, karena di aplikasi raport SP sesuai dengan peraturan terbaru terkait dengan panduan pembelajaran dan asesmen hanya mengolah nilai sumatif sebagai nilai raport, maka di aplikasi raport SP ini Bapak Ibu guru hanya menginputkan nilai sumatif saja. Nah, sementara untuk nilai formatif itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi tidak perlu diinput di aplikasi raport. Nah, langkah-langkah inputnya, yang pertama ya, silakan diklik menu input nilai, kemudian nilai sumatif. Ya, jadi untuk menginput nilai sumatif, lanjut pilih kelas ya. Nah, misalkan ini saya pilih kelasnya ini. Selanjutnya pilih mata pelajaran, pilih penilaian pertama ya, kalau baru memulai pilih penilaian pertama. Nah, selanjutnya di sini ada target capaian TP atau lingkup atau CP. Nah, di sini maksudnya untuk penilaian sumatif yang pertama ini mengukur itu target capaiannya apa ya, apakah itu lingkup materi atau tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, nanti silakan dipilih di sini. Nah, kalau belum ada, belum menginput, di sini silakan tambahkan dulu. Oke, saya tunjukkan, saya contohkan. Tambahkan dulu karena belum ada di sini referensinya, silakan Bapak Ibu tambahkan. Ya. Nah, kode target capaian ya bisa diisi dengan kode 3.1, 3.2 atau 1, 2 dan seterusnya, silakan Bapak Ibu yang menentukan. Kemudian target capaian ini adalah terkait dengan apa target capaian dari penilaian sumatif pertama tersebut. Nah, saya ambil contoh misalnya memahami langkah-langkah penelitian sejarah ini sebagai contoh saja. Silakan nanti disesuaikan. Nah, yang mana pada target capaian ini minimal harus ada kata kompetensi yang diukur ya.
Nah, di sini adalah kompetensinya memahami, kemudian ada konten yang diukur. Ya, itu langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, ini untuk pengisiannya ini maksimal adalah 100 karakter ya. Nah, biar nanti deskripsinya tidak terlalu panjang, karena apa yang diketikkan di sini nanti sangat mempengaruhi deskripsi capaian kompetensi siswa pada rapor. Oke, kalau sudah proses. Nah, berikutnya nih, setelah ditambahkan maka di sini akan tampil. Nah, selanjutnya ya, setelah kita memilih, berarti penilaian sumatif yang pertama itu adalah mengukur tentang memahami langkah-langkah penelitian sejarah, contohnya ini. Nah, selanjutnya untuk penilaian yang pertama ini, mengukur lingkup materi ini, Bapak Ibu diberikan kebebasan di sini untuk menentukan batas-batas ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam penilaian tersebut. Jadi batas-batas intervalnya silakan Bapak Ibu tentukan di sini berdasarkan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, namun di sini karena nilai yang kita input adalah dalam bentuk angka, nanti Bapak Ibu silakan isikan dalam bentuk angka ya, batas-batas bawah dari interval cukup, baik, sangat baik. Ya, nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan di sini saya memberikan contoh misalnya seperti ini. Ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah batas-batasnya. Jadi Bapak Ibu misalnya menentukan batas bawah cukup, batas bawah baik, batas bawah sangat baik, yang artinya bahwa kalau siswa punya nilai 60 sampai 74 dia adalah cukup. Kalau nilainya 75 sampai 89 itu baik. Kalau lebih dari 90 ke atas ya, atau 90 ke atas itu adalah sangat baik. Ya, nanti otomatis akan dideskripsikan seperti itu nilai-nilai yang Bapak Ibu buat. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan diisikan nilainya di nilai sumatif pertama. Ya, saya contohkan. Ya, misalnya ini. Nah, kalau sudah silakan disimpan. Oke. Nah, itu untuk penilaian sumatif pertama. Nah, untuk mengeceknya atau melakukan edit terhadap penilaian sumatif yang pertama, klik di sini ya, pilih mata pelajaran, klik penilaian sumatif pertama ya, karena pertama akan menilai ini. Nah, inilah hasilnya. Nah, sehingga di sini ketika Bapak Ibu lihat untuk proses pengeditan, di sini akan didefinisikan nilai Bapak Ibu dalam kategori ya baik, sangat baik, dan seterusnya. Nah, kemudian dengan tampilan seperti ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya menentukan kriteria khusus pada suatu anak yang ada di kelas tersebut, misalnya punya kebutuhan khusus atau ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga Bapak Ibu menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berbeda dengan yang lainnya, nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit di sini. Ya, itu kemerdekaan dari Bapak Ibu guru untuk menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ya, contohnya misalnya kalau ini misalnya ini dianggap nilainya baik dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu bisa lakukan edit di sini dan juga bisa mengedit nilai yang ada. Kalau sudah, simpan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk melanjutkan input nilai yang kedua ya. Ya, seperti biasa, yang kedua, kemudian pilih target capaiannya. Nah, kalau belum ada di sini sekali lagi bisa ditambahkan. Tambahkan ya. Kemudian target kodenya silakan diketikkan, kemudian target capaiannya silakan ketikkan di sini. Ya, misalkan ini adalah target capaian yang kedua, proses. Nah, baru kita bisa pilih ya ini. Dan ini nanti akan tampil juga kalau misalnya ditambahkan oleh guru mapel yang lain yang mengajar pada tingkat yang sama, nanti otomatis juga akan tampil di sini, tinggal Bapak Ibu bisa menggunakan ya. Jadi silakan berkolaborasi dengan guru-guru mapel pada tingkat yang sama. Oke, ini penilaian yang kedua ya, seperti biasa. Nah, untuk ini ya target capaian yang kedua ini, untuk sumatif yang kedua Bapak Ibu juga dipersilakan menentukan kriteria ya, bisa sama dengan yang sebelumnya, bisa berbeda. Jadi di sini kemerdekaan Bapak Ibu dalam menentukan target capaian. Nah, itu
kalau prosesnya input manual. Nah, selain dengan menggunakan input seperti ini, ya, metode ini juga bisa dilakukan dengan import. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan import sekalian, silakan bisa menggunakan import. Nah, penilaian yang kedua, ya, ini yang pertama. Penilaian yang kedua adalah sumatif akhir semester. Nah, jika Bapak Ibu guru melakukan penilaian sumatif akhir semester, sama juga pilih kelasnya, silakan diketikkan di sini, pilih kelasnya, pilih mata pelajaran, pilih jenis penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi nilai sumatif akhir semester. Dan seterusnya, ya. Kalau sudah, simpan. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya, yang nanti Bapak Ibu juga bisa edit. Nah, itu proses input nilai, ya. Jadi ada dua nilai yang diinput, nilai sumatif, ya, nilai sumatif akhir semester. Berikutnya, selain menggunakan input nilai, bisa juga import. Namun untuk proses import, Bapak Ibu silakan pertama download dulu format importnya. Nah, klik download format import, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester, pilih jumlah penilaian sumatif. Nah, di sini Bapak Ibu menentukan berapa kali akan melakukan penilaian sumatif. Misalnya saya ingin melakukan penilaian sumatif untuk semester ini adalah 5 kali atau 4 kali. Silakan Bapak Ibu tentukan. Nah, kalau kita memilih 4 kali penilaian sumatif, nah di sini dituntut juga untuk penilaian sumatif pertama itu adalah mengukur tentang apa, target capaiannya. Penilaian sumatif kedua mengukur tentang apa, ini silakan dipilih. Nah, ketiga juga dan seterusnya. Kalau belum ada, silakan ditambahkan dulu. Ya, saya contohkan, saya tambahkan dulu karena ini baru ada 2 capaian lingkup materi atau capaian tujuan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu silakan tambahkan dulu sehingga format importnya lengkap, baru bisa di-download. Oke, tambah. Nah, ini misalnya yang ketiga. Nah, isinya silakan diketikkan di sini. Nah, isinya silakan ketikkan di sini, ya. Nah, di sini sekali lagi ya harus ada kompetensi yang diukur, kemudian ada konten yang diukur juga. Ya, jadi itu untuk mengisi target capaian. Sekali lagi, maksimal di sini adalah buat 100 karakter. Ya, maksimalnya silakan lebih singkat, lebih baik, tetapi tidak mengurangi makna dari target capaian yang dibuat. Nah, kalau sudah proses, ya. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan lagi, ya tambahkan lagi. Ya, ini adalah misalnya 3.4. Nah, kemudian target capaiannya silakan ketikkan di sini, ya. Misalkan ini sebagai contoh, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah manusia. Ya, kalau sudah, proses. Kemudian kembali lagi ke format yang tadi, ya. Jadi karena kita menentukan 4 kali penilaian sumatif, maka di sini silakan dipilih penilaian sumatif pertama apa, sumatif kedua. Kalau masih mengukur yang sama bisa dipilih juga yang sama, atau berikutnya sumatif ketiga, sumatif keempat. Jadi masing-masing sumatif itu harus ditentukan target capaian itu apa, silakan diisi. Nah, berikutnya untuk setiap penilaian sumatif dengan target capaian yang sudah ditetapkan ini, Bapak Ibu juga diminta untuk menentukan batas-batas ketercapaian kompetensi. Ya. Nah, silakan ditentukan sama seperti tadi, cukup berapa batas bawahnya, baik berapa, sangat baik berapa, silakan diisikan. Ya, ini contoh. Ya, dalam pengisian kriteria di sini nanti sekali lagi Bapak Ibu mengacu pada masing-masing target capaian, ya, sesuai dengan yang ditetapkan kriteria ketuntasan atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan dengan interval yang sama atau berbeda. Nanti ini tergantung dari analisa Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau sudah diisi semuanya baru bisa di-download formatnya. Klik download format. Ya, ini adalah format untuk sumatif dengan 4 kali penilaian. Kemudian yang ini adalah format import nilai sumatif akhir semester. Klik download. Oke. Nah, demikian untuk format downloadnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi format tersebut? Langkahnya,
Nah, kita buka dulu formatnya yang tadi, ya ini adalah format sumatif, saya contohkan. Nah, ini seperti ini formatnya. Nah, di sini ada 4 kali penilaian, sumatif 1, 2, 3, 4. Nah, menilai apa saja itu di sini di bagian bawah sudah ada keterangannya. Sumatif 1 mengukur ini, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Nah, kemudian ada juga di sini batas bawah dari cukup, baik, sangat baik untuk masing-masing penilaian. Nah, maksudnya baik, cukup, sangat baik itu apa? Di sini juga sudah ada keterangannya. Oke, lanjut. Nah, untuk mengisinya seperti biasa tinggal diisikan nilai dengan skala 0 sampai 100, tetapi kalau nilai 0 itu dianggap tidak ada, jadi mulailah dari minimal nilai 0,1 atau 1 ya, sampai 100. Oke, saya tunjukkan. Oke. Misalkan seperti ini, saya sudah isi dengan sembarang data dummy. Jadi silakan Bapak Ibu disesuaikan. Nah, kalau sudah, silakan disimpan dan jangan lupa di mana tempat menyimpannya, jangan sampai dilupakan. Nah, ini untuk nilai sumatif. Nah, berikutnya hal yang sama juga untuk pengisian nilai sumatif akhir semester. Ya, ini format penilaian sumatif akhir semester, silakan diisi. Nah, ini contohnya, contoh pengisiannya ya. Jadi biasa pengisiannya sama seperti penilaian sumatif, jadi tinggal diisi. Oke, nah kalau sudah silakan disimpan ya. Nah, sekarang nilai yang sudah dimasukkan di format ini, bagaimana cara importnya? Kita coba kembali ke aplikasi. Untuk melakukan importnya ya, klik import nilai, kemudian pilih menu import nilai. Nah, di sini pilih jenisnya nilai sumatif, kemudian pilih file nilainya ya. Terus nah, sekarang silakan dipilih. Nah, ini nilainya, nilai sumatif yang sudah diisi. Nah, kalau sudah import. Oke, di sini ada informasinya, data nilai sukses ditambahkan. Demikian juga kalau import nilai sumatif akhir semester, pilih filenya, import. Oke, sudah. Nah, untuk mengeceknya apakah nilainya sudah masuk atau belum, bisa dicek di input nilai, kemudian pilih nilai sumatif, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih sumatif ke. Nah, di sini sudah ada 4 kali penilaian, sedangkan penilaian kelima adalah yang baru ya. Nah, kita bisa lihat ya, tadi ada 4 kali penilaian ini. Dan bisa diedit juga di sini, silakan disesuaikan. Nah, kalau ingin menambahkan, tambahkan lagi, silakan penilaian yang kelima, mengukur apa, silakan. Nah, itu kalau sumatif akhir semester juga sama, bisa dicek di sini. Oke, ini hasilnya. Ya, itu langkah-langkah untuk melakukan input dan import nilai sumatif maupun sumatif akhir semester. Nah, langkah berikutnya, setelah semua nilai diinput, langkah berikutnya pada akhir semester Bapak Ibu melakukan proses nilai akhir. Nah, silakan diklik proses nilai akhir. Yang pertama adalah proses nilai akhir. Nah, di sini pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, ketika dipilih ini, nah di sini sistem akan mendeteksi ya pada kelas ini, semester ini terdapat ada 4 penilaian sumatif. Nah, sekarang Bapak Ibu sebelum ditampilkan nilai akhirnya, di sini Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk pembobotan. Ya. Nah, setiap nilai sumatif bisa diberikan pembobotan sesuai dengan hasil analisa dari Bapak Ibu guru. Silakan kalau mau dibobotkan silakan, misalnya ini bobotnya 1, ini 2, ini bobotnya 3, ini bobotnya 1, ini bobotnya 2, misalnya silakan, bebas. Sekali lagi, pembobotan ini diberikan kebebasan pada Bapak Ibu guru mapel. Nah, kalau tidak ingin dibobotkan, artinya nilai sumatifnya ini dirata-ratakan, maka di sini diisi 1. Kalau 1 semuanya berarti rata-rata.
Nah, kalau ada pembobotan nanti akan dikalikan dengan pembobotan ini. Oke. Nah, jadi ini pembobotan ini digunakan untuk menentukan nilai atau rata nilai sumatif. Nah, selanjutnya antara rata nilai sumatif dan nilai sumatif akhir semester, Bapak Ibu guru juga bisa menetapkan di sini pembobotannya untuk mendapatkan nilai raport. Nah, kalau misalnya di sekolah merasa cukup melaksanakan hanya nilai sumatif, tidak melakukan nilai sumatif akhir semester, berarti bobot untuk nilai sumatif akhir semester 0. Itu artinya tidak ada penilaian sumatif akhir semester. Tetapi kalau misalnya ada penilaian sumatif akhir semester, bagaimana bobot antara nilai rata sumatif dengan sumatif akhir semester? Kalau dirata-ratakan ya satu-satu. Kalau misalnya diberikan bobot juga silakan, tergantung ini ketetapan yang ditetapkan oleh sekolah ya, berdasarkan peraturan akademik yang dibuat, apakah ada pembobotan atau tidak. Ini bergantung dari sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nah misalnya seperti ini, kalau sudah tampilkan. Nah, maka nilai ini akan diolah, nilai-nilai sumatif yang ada akan diolah menjadi nilai raport seperti ini. Data nilai sumatif ini dengan bobotnya, kemudian hasil perhitungannya ini rata sumatif, kemudian sumatif akhir semester ini, nah, karena dibobotkan ini hasil nilai raportnya. Nah, silakan dicek. Nah, kalau sudah benar, klik kirim. Nah, maka nilainya sudah dikirim. Itu proses pengolahan nilai akhir untuk mendapatkan nilai raport. Kalau sudah diklik kirim, maka nilainya ini akan dikirim menjadi nilai raport dan tampil di wali kelas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses deskripsi. Nah, proses deskripsi, di sini pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Maka di sini, sistem akan mendeteksi deskripsi ketercapaian dari tujuan pembelajaran, ya, yang diambil dari penilaian-penilaian sumatif tadi, capaian tertinggi dan capaian terendah. Jika ada seperti ini misalnya, contoh ya, ada kosong, berarti di sini dia tidak menemukan ada nilai-nilai dengan capaian tertinggi. Ya. Nah, kalau misalnya di sini sistem tidak menemukan nilai-nilai dengan capaian terendah, sehingga di capaian terendahnya kosong, hanya di capaian tertingginya ada. Demikian juga ini, ya, tidak ada didapatkan capaian tertinggi, semuanya capaian terendah, sehingga dideskripsikan di sini saja. Nah, deskripsi ini adalah hasil dari penerjemahan dari sistem. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dicek, jika sesuai silakan Bapak Ibu simpan. Jika misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan kriteria tersendiri atau deskripsi sendiri secara manual, silakan Bapak Ibu bisa ketikkan langsung di sini deskripsinya. Ya, ketikkan di sini deskripsinya. Ya, jangan lebih dari 300 karakter. Ya. Nah, kalau sudah dikirim deskripsi, maka deskripsi ini akan dikirim dan menjadi nilai raport. Nah, di deskripsinya di wali kelas. Nah, demikian Bapak Ibu untuk proses nilai akhir dan proses deskripsi. Nah, untuk mengecek apakah nilai akhir atau deskripsi sudah terkirim, ada fasilitas nilai akhir terkirim. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, sejarah semester 1. Nah, ini nilai yang terkirim. Nah, kalau misalnya ini dihapus, maka untuk nilai ini nanti tidak akan tampil di wali kelas. Ya. Nah, jadi kalau tidak ingin ditampilkan di wali kelas, maka bisa dihapus dari sini. Oke, demikian juga deskripsi. Ya. Nah, ini adalah deskripsinya yang terkirim, ya, dan menjadi deskripsi nanti di raport. Nah, seperti ini. Kalau ingin dihapus, misalnya dibatalkan, bisa klik hapus di sini, salah satunya atau semuanya. Nah, demikian untuk proses input nilai. Untuk input nilai oleh guru mata pelajaran. Nah, di sini juga ada fasilitas untuk Bapak Ibu guru, ada cek penilaian, status penilaian. Jadi di sini Bapak Ibu ditunjukkan status penilaian untuk mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Ya. Yang warna merah artinya
belum ada progres pengiriman data atau pengisian data sesuai dengan ini. Kalau yang hijau artinya sudah. Nah, itu status penilaian. Kemudian ada daftar nilai harian. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga bisa mengecek daftar nilai harian yang Bapak Ibu telah inputkan. Nah, seperti ini. Ini nilai-nilai sumatif dan fast yang Bapak Ibu input di aplikasi dan bisa di-download. Dan ini hasil downloadnya dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gunakan sebagai arsip. Kemudian ada pencapaian nilai raport. Nah, fitur ini Bapak Ibu bisa gunakan, manfaatkan untuk mengecek nilai siswa. Ya, seperti ini. Ini adalah perkembangan nilai siswa. Ya, perkembangan nilai siswa dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, tujuannya nanti kalau Bapak Ibu yang mengajar misalnya di semester kelima atau semester ketiga atau semester kedua, nanti bisa melihat nilai-nilai siswa tersebut sebelumnya. Kalau ingin melihat deskripsinya, cek di perkembangan deskripsi. Nah, ini perkembangan deskripsinya juga nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di semester berikutnya nanti bisa dipakai pedoman untuk mengetahui di semester sebelumnya kompetensi apa yang nanti perlu dibenahi atau perlu mendapat pendampingan untuk di semester berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu fitur tambahan yang ada pada aplikasi Rapor SD versi 2023. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu ya, yang bertugas sebagai pembina ekstra. Nah, jika Bapak Ibu nanti bertugas sebagai pembina ekstra, maka di sini ada menu lagi, itu input nilai ekskul. Nah, nanti ada menu input nilai ekskul khusus untuk Bapak Ibu yang bertugas sebagai pembina di daftarkan di Dapode, ya, nanti akan tampil di sini dan Bapak Ibu bisa input nilainya. Nah, caranya ya, pilih kelas, ya, jadi kelas rombel ekskulnya, ya, pilih kelasnya, pilih semester, ya, di sini ya, karena kosong berarti belum input nilai, klik tambah input nilai ekskul, maka siswa-siswa yang memilih ekskul tersebut akan ditampilkan di sini. Bapak Ibu bisa input nilainya, pilih nilainya apa, misalnya ini. Deskripsinya silakan disesuaikan. Ya, silakan di sini diisikan. Ya. Dan seterusnya sampai terakhir, nanti silakan diisi. Kalau sudah disimpan. Nah, maka di sini nanti akan tampil nilai-nilai yang sudah diinput. Kalau ada kesalahan bisa dihapus atau bisa diklik input nilai, bisa diedit juga di sini. Nah, itu proses untuk input nilai ekskul bagi Bapak Ibu guru yang ditugaskan sebagai pembina ekskul. Berikutnya, untuk Bapak Ibu yang di-set sebagai pendamping atau fasilitator atau koordinator project, yang di-set di kelompok project pada bagian P5 di admin, nanti di sini akan tampil juga nilai P5. Nah, jadi nilai P5 di sini, menu ini dipergunakan untuk proses input nilai project. Nah, caranya klik input nilai project. Nah, kemudian pilih kelompoknya, ya, Bapak Ibu membina di kelompok apa, nanti akan tampil di sini. Pilih proyeknya, proyek apa yang dikembangkan di kelompok tersebut, nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini. Pilih dimensi. Nah, untuk proyek ini di admin juga sudah di-set dimensi apa yang dikembangkan untuk proyek tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, kemudian untuk dimensi ini profil apa yang dikembangkan, kemudian sub-elemennya apa. Nah, untuk pengisian ini nanti tugasnya di admin, nanti Bapak Ibu tinggal memilih, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal dengan men-checklist sesuai dengan target capaian akhir fase untuk sub-elemen ini dalam proyek tersebut. Nah, bagaimana hasil pengamatan, hasil evaluasi, hasil penilaian, hasil asesmen Bapak Ibu terhadap capaian ini untuk setiap siswa, silakan di sini bisa di checklist. Misalnya
mulai berkembang, sudah berkembang sesuai dengan harapan, berkembang sangat baik, ini silakan Bapak Ibu checklist. Nah, di checklist saja seperti ini. Kalau sudah, disimpan. Nah, kemudian pilih dimensi, elemen, subelemen yang lainnya. Ya, kalau ini ada 2 subelemen, ya, silakan disesuaikan. Ya, tinggal di checklist Bapak Ibu. Nah, ini juga sesuai dengan amanat dari panduan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila, di mana Bapak Ibu guru nanti di aplikasi raportnya tinggal menceklis hasil asesmen terhadap capaian yang ditetapkan. Ya, demikian seterusnya. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa. Nah, selain dengan menceklis seperti ini, ya, Bapak Ibu juga bisa melakukan import. Ya. Bisa juga diimport. Caranya import nilai project. Ya, pilih di menu import nilai project, pilih kelasnya, pilih projectnya. Nah, di sini pada project ini di set ada 3 format di sini. Artinya format ini adalah per dimensi. Kalau proyek tersebut mengembangkan 3 dimensi, maka akan tampil 3 format. Kalau proyek ini mengembangkan 1 dimensi, maka akan tampil 1 format. Demikian juga kalau 4 dimensi akan 4 format dan seterusnya. Jadi ini formatnya per dimensi. Nah, kalau sudah tinggal di download ya. Ya, di download. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisi format tersebut dengan nilai. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Ya, kita coba lihat bagaimana cara mengisinya. Caranya coba dibuka dulu salah satu formatnya. Nah, ini adalah format penilaian untuk proyek ini. Menampilkan karya inovatif implementasi profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian dimensinya adalah bertakwa. Ya. Kemudian pada bagian ini, ya, target capaian ada elemennya. Elemennya ada mengenal dan mencintai Tuhan. Subelemennya ini, ya, subelemennya ini. Setiap subelemen ada capaiannya, dan di bawah ini ada keterangannya, capaian dari 1, capaian 2, capaian 3, itu apa targetnya. Tinggal Bapak Ibu di sini mengisikan nilainya, ya. Nah, nilai yang diisi apakah mulai berkembang, apakah sangat berkembang, berkembang sesuai harapan. Nanti silakan Bapak Ibu dipilih di sini, ya. Jadi penilaiannya ini adalah tinggal Bapak Ibu isikan. Oke, berikut adalah cara pengisiannya, ya. Tinggal diisi dengan kriteria ini, apakah NB, SB, BSA, SHB, ya. Ini sudah ada penjelasannya juga. Silakan diisi semua subelemen sesuai dengan target capaiannya, silakan diisi, dilengkapi. Nah, kalau sudah, disimpan. Nah, dan silakan diisi juga untuk format-format yang lainnya. Ya, ini adalah dimensi yang kedua, ya, gotong royong. Nah, ini pengisiannya, silakan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian atau asesmen yang Bapak Ibu lakukan terhadap capaian-capaian setiap subelemen. Nah, intinya silakan dilengkapi dengan cara seperti ini. Oke, ini dimensi yang ketiga, bernada kritis. Ya, ini contoh pengisiannya. Nah, kalau sudah, sekali lagi silakan disimpan. Ya, silakan disimpan. Nah, sekarang bagaimana langkah importnya? Saya ulang, langkah importnya pilih di menu nilai P5, import nilai project, pilih kelasnya, pilih projectnya, kemudian di sini, ya, pada pilih file nilai, ya, choose, ya, pilih. Nah, kemudian silakan dipilih nilai project yang sudah diisi, open, import. Oke, sudah. Nah, demikian juga untuk berikutnya. Yang berikutnya silakan juga dilakukan hal yang sama. Yang kedua, ya, kita lihat lagi yang ketiga, tambahkan. Oke, ada 3 di sini. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat, ya,
kita bisa lihat sudah sukses. Nah, sekarang kalau ingin melihatnya atau melakukan edit pada input nilai project. Nah, jadi di sini semua subelemen kalau berhasil melakukan import, maka semua subelemen ternilai. Nah, seperti ini sudah ada nilainya. Kalau mau diedit bisa langsung diedit di sini. Demikian juga untuk subelemen tersebut ya. Misalnya dimensi ini, subelemen ini. Oke, sudah. Nah, langkah berikutnya setelah melakukan input nilai, langkah berikutnya adalah di akhir semester nanti atau di akhir project, nanti Bapak Ibu buat catatan project, ya, catatan proses di sini. Klik catatan proses, kemudian pilih kelas, kemudian pilih projectnya. Nah, di sini sistem akan secara otomatis mendeskripsikan catatan dari project tersebut berdasarkan nilai-nilai yang diinputkan. Nah, namun deskripsi yang ditampilkan ini bukan hal mutlak harus digunakan. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Ya, jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakan ini, silakan langsung diketikkan di bagian ini apa deskripsi yang perlu menjadi catatan di proyek tersebut untuk setiap siswa. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, klik simpan data. Ya, maka nilainya akan tersimpan. Nah, berikutnya yang terakhir di nilai T5, Bapak Ibu nanti juga bisa download nilai projectnya. Bisa download kalau sudah ngimport, bisa download seperti ini. Pilih download nilai project. Nah, kita lihat. Oke. Nah, nilai-nilai yang Bapak Ibu sudah masukkan tadi ya seperti ini. Untuk project ini akan bisa di-download. Ini untuk dimensi pertama, dimensi yang kedua, ini dimensi yang ketiga ya. Ini nilainya. Kemudian catatan juga dapat di-download di sini. Nah, sebagai arsip nanti untuk Bapak Ibu gunakan terkait dengan penilaian proyek tersebut. Oke, jadi itu untuk Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai pendamping atau fasilitator atau koordinator proyek yang ditugaskan untuk menginput nilai. Nah, untuk keluar seperti biasa Bapak Ibu silakan bisa klik logout di sini atau di menu ini logout. Baik Bapak Ibu, demikian langkah-langkah penggunaan aplikasi Raport SP versi 2023 untuk Bapak Ibu guru maupun untuk Bapak Ibu pembina ekskul dan juga Bapak Ibu sebagai pendamping atau koordinator proyek P5. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan share pada teman-temannya yang lain agar bisa memberikan manfaat baik untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk memberikan dukungan pada pengembang agar bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang lainnya maupun video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih, salam, dan bahagia.